Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah hatta yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya lisan kita selalu mengucapkan terima kasih atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya melafazkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah bersusah payah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sehingga kita sebagai seorang hamba, sebagai manusia mengetahui siapa sebenarnya Tuhan yang berhak disembah oleh manusia, yaitu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud terima kasih atas segala ajaran dan tuntunannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Hadirin rahimakumullah, pada era sekarang, pada zaman sekarang ini, kita banyak melihat, kita banyak dapati seorang hamba, seorang manusia yang selalu mengerjakan, yang selalu melakukan apa yang telah Allah larang kepada kita, sehingga kita sebagai seorang generasi penerus bangsa hendaklah kita selalu mencegah apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Wal takum minkum ummah, hendaknya ada segolongan ummah, kata Allah, yang menyeru untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara terperinci bahwa ketika seseorang ataupun segolongan ummah menyeru untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang, golongan-golongan manusia yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sebagai seorang hamba, karena dengan mencegah ataupun melarang orang saja berbuat kebajikan, berbuat kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala membalaskan kepada kita suatu kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada seorang hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala
membalas kebaikan seorang yang mencegah dari yang mungkar. Hadirin rahimakumullah. Maka setelah sepatutnya lah kita sebagai seorang muslim, sebagai generasi Islam, sebagai penerus tampuh perjuangan dari Rasulullah SAW, hendaknya kita menegakkan kebenaran, menebarkan kebajikan, menebarkan kebaikan di seluruh muka bumi. Karena sesungguhnya kita adalah pemimpin khalifah fil ard, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, ingin menciptakan seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang pemakmur di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Hadirin rahimakumullah. Pada ayat ini juga kita sebagai seorang muslim tertampar, tertegun akan kata-kata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sesungguhnya, kata Allah, Allah lah sendiri yang telah menciptakan seorang makhluk, seorang pemakmur, seorang penjaga di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amanah ini sangat berat. Bahkan gunung, makhluk yang lain selain manusia, mereka tidak sanggup memegang amanah, memegang tampuh kekuasaan di muka bumi ini kecuali manusia, kata Allah. Para malaikat pun berkata, sungguhnya kami selalu memujimu. Mengapa kami yang tidak dijadikan sebagai khalifah, penjaga, pemakmur di bumimu, kata para malaikat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang tidak engkau ketahui, kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala percaya kepada kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba yang sempurna, yang dimiliki oleh akal, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran, hati nurani untuk berpikir dan merasakan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia khalifah fil ard, hendaknya lah kita mencegah dari kemungkaran dan menebarkan kebajikan di muka bumi, sehingga akan terciptalah keharmonisan yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Menebarkan kebajikan, menebarkan kebaikan juga merupakan suatu hal yang sangat mulia, hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 dan sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kata Allah. Wal 'asr, demi masa, demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, dalam keadaan celaka, kata Allah. Illa alladhina amanu,
Kecuali, kata Allah, ada pengecualiannya di ayat ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati dan saling menjaga, saling menasihati, saling menjaga. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi pengecualian orang-orang yang tidak merugi dalam Quran surah Al-Asr adalah orang yang beriman, orang yang melakukan amal saleh, dan orang yang melakukan ataupun menasihati dalam hal kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin rahimakumullah. Maka kita sebagai makhluk, sebagai seorang hamba, hendaknya lah kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya lah kita menjauhi segala larangannya. Maka itulah yang dinamakan dengan ketakwaan, yaitu berusaha menjaga, membentengi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ketakwaan telah tertumbuh, telah tanam, telah tertancap di dalam diri kita, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga ataupun melarang orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita, orang-orang yang berada di masyarakat kita, untuk mencegah dari kemungkaran dan menyuruh untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, tutur kata yang tidak berkenan di hati hadirin, saya minta maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada kita sebagai pemirsa saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.